pagi untuk teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang perbaikan panel yang kedua dari mata kuliah teknologi bodi kendaraan itu sendiri. Dari kelompok 5 kami terdiri dari 5 mentor. Yang pertama itu Kadek, yang kedua Ahmad Safik, yang ketiga Aji, yang keempat Argadus, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Abdul Rahim. Untuk yang materi pertama akan dijelaskan. Sebelumnya dari materi yang akan kami sampaikan, nanti kami terdiri dari 5 materi utama atau 5 bab. Yang pertama tentang karakteristik steel sheet pada saat processing, lalu yang kedua tentang metode reparasi panel permukaan yang kompleks, dan yang ketiga tentang aplikasi jempol pada permukaan yang kompleks, yang keempat pengawasan jempol pada permukaan yang kompleks, dan yang kelima metode reparasi itu panel aluminium. Langsung saja untuk yang materi pertama tentang karakteristik steel sheet pada saat processing akan disampaikan oleh saudara Adi. Silakan. Ya, saya di sini akan menjelaskan karakteristik steel sheet pada saat processing. Pertama adalah stem processing. Stem processing berarti proses pembentukan menggunakan sebuah pengepres dengan meletakkan steel sheet di antara metal disk atas dan metal disk bawah, dan dengan memberikan cahaya yang kuat dalam menggunakannya casting, pengacoran atau forging setempat. Ya, stamping secara umum mesin stamping terdiri dari 3 bagian disk. Ya, ini adalah mesin stamping pada umumnya, dan bagiannya adalah upper disk, panel, blade holder, sama lower disk. Proses stamping diawali dari outlining, yaitu adalah penggarisan atau pembuat atau awalan yang mengepres. Terus flake cutting and hole punching, yaitu adalah memotong bagian yang lebih dan memberi lubang pada bagian tertentu. Terus bending, yaitu melipat pada bagian yang sudah ditandai tadi dan pada hole punching. Terakhir adalah flagging, adalah memberikan garis tebar atau pembentukan yang diperlukan. Next, klasifikasi drawing. Klasifikasi drawing ada awalnya adalah deep draw pressing, yaitu adalah contohnya pada panel dalam body. Jadi adalah pada kasus di mana sebuah plat baja diletakkan antara sebuah topi tinggi dan plat, dan terusnya akan ditekan, dan plat baja tersebut akan mengalami mengerut dan antara mengerut dan meredah. Yang kedua adalah bagging pressing, yaitu adalah bila sekeliling plat baja tetap dan hanya bagian tengahnya saja yang ditekan, maka bagian yang ditekan dari plat baja akan teregang sesuai dengan bentukan itu. Terus yang ketiga adalah stretching flake pressing, contoh member sisi depan bagian dalam flake. Bila di sekeliling plat baja tetap dan bagian tengah yang berlubang ditekan, maka plat baja di sekitar lubang akan meregang. Yang keempat, bend pressing. Bila plat baja yang datar telah bengkok dan ditekan, maka bagian luar dari plat baja meregang dan sisi yang lainnya akan mengkerut. 4. Kekerasan panel dan sifat tahan penyok. Kekerasan panel berarti perasaan adanya tahanan pada saat mendorong bagian luar sheet panel. Dan adalah contohnya pada pintu depan. Ya, ini adalah potongan panel yang di bagian sini adalah bila ditekan atau tinggi biasanya akan keras. Kalau rendah biasanya akan mengalami tip-top atau terus fender depan. Sama juga ini adalah potongan panelnya. Terus quarter panel, potongan panelnya. Sifat tahan penyok dapat dilihat pada contoh penyok alami dari bagian luar sheet panel pada saat ditekan dengan jari tangan atau pada saat panel terbentur batu. Karakteristik steel sheet setelah processing. Pertama, stress tetap dan arah daya. Pada saat steel sheet dibengkokkan, tension stress bekerja pada shift stress.
bekerja pada bagian dalam. Bila tenaga pembelokan tidak lebih besar dari limit elastik, maka akan kembali pada bentuk semula karena adanya gaya elastisitas. Oleh karena itu, steel sheet tidak dapat diubah bentuknya. Peregangan dan pengerutan steel sheet. Yang seperti yang terlihat pada gambar sebelah di atas adalah seperti bentuk cangkir. Dalam bagian dasarnya A tidak mendapat gaya kompresi atau gaya tegang tension karena penekanan hampir tetap pada ketebalan sheet sebelumnya. Tapi di pojok B yang tertutup oleh ujung punch pada mesin press, maka ketebalan sheet akan sangat berkurang walaupun bodi secara berangsur kembali pada ketebalan semula, tetapi part bagian C jadi lebih tebal dari ketebalan aslinya disebabkan karena beban kompresi yang pada arah sekelilingnya. Area kelima terakhir adalah yang tebal, yaitu D. Terus next 3. Mengapa ketebalan sheet berubah? Bagian potongan steel sheet, yaitu ini adalah yang lingkaran ini adalah crystal grain, yaitu potongan dari steel sheet. Terus peregangan steel sheet, yaitu bisa dilakukan dengan teknik on dolly, hammer on dolly. Yaitu ini adalah tadi crystal grain yang terkena dolly dan hammer, akhirnya meregang ke kanan dan kiri. Metode pengerutan steel sheet bisa dilakukan dengan metode electrojet dan hammer of dolly. Kemudian dari presentasi selanjutnya metode reparasi panel permukaan yang kompleks akan dilanjutkan oleh Ya, saya akan melakukan presentasi yaitu metode reparasi panel permukaan yang kompleks. Panel kompleks sendiri terdiri dari 2 buah cembung, panel yang cembung dan 1 buah press line garis. Ya, reparasi press line dan 3 mereparasi permukaan yang melengkung biasa, permukaan air biasa, mereparasi permukaan yang datar, dan ketiga mereparasi permukaan yang melengkung. Metode reparasi press line 1. Mereparasi dengan menggunakan palu doli. Gambar yang paling kiri, yaitu palu doli diletakkan di belakang panel, kemudian dengan palu untuk membetulkan sudut yang besar. Yang kedua, mereparasi dengan washer dan welding, yaitu pada gambar paling kanan, yaitu washer jelas pada permukaan yang akan diperbaiki kemudian ditarik dengan cair bulan. Ketiga, mereparasi dengan palu dan bahan, gambarnya berada di tengah, yaitu untuk membentuk sudut dengan hammer. Metode reparasi sudut press line, yaitu sudut yang berada di tengah yang membatasi antara teman yang satu dan yang lain. Tapi ketika jarak lebih kecil dari aslinya, terlihat pada gambar paling pojok, yaitu A dan C menyempit. Nah, cara memperbaikinya dengan menggunakan washer, dilihat pada sudut-sudut yang akan dikembalikan bentuknya, kemudian ditarik menyilang. Kemudian ketika jarak lebih besar, nah ini A dan C lebih lebar dari aslinya, yaitu dengan washer kemudian ditarik, tapi ditarik menghilang. Yaitu poin penting pada saat mereparasi press line. 1. Memperbaiki efisiensi reparasi. Nah, saat menarik itu pada ujung-ujungnya diberi semacam tahanan supaya saat ditarik itu tidak ikut tertarik. Kemudian untuk melihat apakah penarikan itu sudah berhasil atau tidak, menggunakan angel gouge. Nah, angel gouge ini untuk seperti pada gambar untuk melihat apakah sudut yang kita perbaiki sudah benar atau belum. Jadi kemudian reparasi menggunakan reparasi permukaan yang cembung. 1. Mereparasi menggunakan palu dan doli.
dori diletakkan di bawah panel, kemudian palu digunakan untuk memukul sudut-sudut yang akan diperbaiki. Reparasi menggunakan washer welding. Nah, washer welding dilas pada ujung permukaan, di tengah-tengah permukaan, kemudian ditarik, dan untuk menyempurnakan pada sudut-sudut digunakan hammer atau palu. Ya, kemudian akan diteruskan oleh saudara Muhammad Abdul Rahim. Oke, terima kasih. Selanjutnya terkait masalah aplikasi dempul pada permukaan yang kompleks. Next. Untuk jumlah dempul sendiri tergantung pada sudut spatula dan tekanannya. Seperti yang sudah ada di gambar depan, yaitu dari yang sudut, tekanan, sampai jumlah aplikasinya. Next. Dan yang pertama adalah terkait pengontrolan spatula untuk permukaan yang bundar. Perbedaan metode aplikasi dempul di antara permukaan yang datar dan permukaan yang bundar adalah seperti yang tertera pada gambar. Jadi pada permukaan yang bundar, tangan dan spatula harus digerakkan mengikuti permukaan untuk menjaga sudut spatula yang sama, seperti yang ada di gambar, yaitu dari sudut dan lain sebagainya. Pada dalam metode aplikasi dempul menggunakan spatula karet yang elastis, yaitu ini dipakai pada pendempulan pada permukaan yang berbelok sangat tajam. Tujuannya agar mudah dalam mengerjakan. Untuk gambarnya sendiri sudah bisa dilihat dan caranya memang seperti itu. Lalu saja adalah aplikasi dempul pada press line. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menempel masking step sepanjang press line dan aplikasikan dempul hanya pada salah satu sisinya. Yang kedua, bila dempul yang diaplikasikan pada langkah A telah kering, lepaskan masking stepnya. Lalu selanjutnya tempelkan lagi di sepanjang press line tadi. Lalu yang kedua, aplikasikan dempul pada sisi yang lainnya. Dan bila setengah kering, lepaskan masking step. Untuk gambarnya sebagai berikut. Nah, ini tadi dari yang proses pertama, kedua, yaitu yang ketiga itu memasang lagi, yang ketiga melepas lagi, memasang yang lainnya. Next. Lalu yang keempat adalah metode aplikasi dempul pada permukaan yang kompleks ini terdapat pada pintu. Yang pertama adalah bila terjadi susunan yang rumit dan hanya diaplikasi sekali, aplikasi 2 kali, tempelkan masing step untuk aplikasi yang pertama tadi. Jadi ini yang langkah yang ketiga tadi itu. Kalau aplikasi dempul dengan metode pelapisan menggunakan blade yang sebelah kanan, menggunakan blade. Next. Yang kedua adalah aplikasi dempul pada panel lebih tinggi dari permukaan yang aslinya, yaitu penghalusan permukaan dempul khususnya pada area tepinya dan overlapping. Ini pada aplikasi dempul yang panelnya lebih tinggi daripada yang aslinya. Lalu yang kedua, melepas masking tape bila dempul telah kering atau setengah kering. Bila dempul pertama telah kering, tempelkan masking tape di atas dempul pada press line untuk aplikasi yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya adalah aplikasi dempul dengan metode pelapisan menggunakan blade, yaitu mengaplikasikan dempul pada panel yang lebih tinggi pada perintah aslinya tadi. Dan yang terakhir adalah untuk area yang berbentuk cekung. Penggunaan spatula karet sangat berguna untuk aplikasi yang ini, yaitu pada area yang berbentuk cekung dan menghaluskan permukaan dempul khususnya pada area tepinya dan overlapping tadi. Dan yang terakhir adalah proses melepas masking tape bila dempul telah setengah kering. Nah, ini metode aplikasi dempul pada permukaan yang kompleks jadi pada fender. Kalau tadi pada itu sekarang adalah fender. Yang pertama adalah tadi itu setelah melepas dengan blade, aplikasi dempul pada lengkungan pada roda lebih tinggi dari permukaan yang aslinya. Lalu selanjutnya adalah menghaluskan permukaan dempul khususnya pada area tepi atau overlappingnya. Proses selanjutnya adalah mengaplikasikan dempul pada lengkungan roda yang lebih tinggi dari permukaan yang aslinya, yaitu dengan cara menghaluskan permukaan dempul khususnya pada area tepi atau overlappingnya. Dan selanjutnya lagi adalah aplikasi dempul pada permukaan dempul yang lebih tinggi dari yang aslinya. Ini adalah caranya menghaluskan permukaan dempul khususnya pada area tepinya dan overlapping dengan cara menggerakkan spatula ke arah searah dengan lengkungan roda. Selanjutnya terakhir adalah mengaplikasikan dempul pada permukaan yang lebih tinggi daripada yang aslinya, yaitu dengan cara mengharapkan diperhatikan, dan ini yang menjadi perhatian, yaitu jangan sampai spatula menyentuh dempul yang telah diaplikasikan sebelumnya, karena kalau itu terjadi maka akan rusak. Dan
Untuk yang selanjutnya adalah menghaluskan permukaannya dengan cara menarik spatula tadi. Untuk selanjutnya yaitu pengamplasan jempol pada permukaan yang kompleks akan disampaikan oleh AG. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang pengamplasan dempul pada permukaan yang kompleks. Yang pertama, di metode pengamplasan itu ada dua. Di pengamplasan dempul pada permukaan yang kompleks pada pintu dan pada fender. Terus metode ini menggunakan sanding block. Sanding block itu seperti semacam dudukan dari kertas amplas itu khusus untuk membentuk dempul pada area yang kompleks adalah metode yang paling efektif. Terus yang pertama, pengamplasan dempul pada pintu. Yang di sini ini perlu menggunakan kertas amplas dengan kira-kira ukuran 80 pada sender bagian atas di pintu. Terus sampai permukaannya yang tadinya kasar sampai ya hilang sampai halus. Terus selanjutnya dia bertahap ya. Dia menggunakan kertas yang ukuran 120 pada bagian yang tadi. Terus selesaikan sampai bisa dibilang sebagai finishing pada bagian atas. Terus untuk finishingnya pada bagian bawah sama seperti tadi pakai ukuran 80, terus selanjutnya 120, lalu finishing. Selanjutnya dia menggunakan kertas sekitar ukuran 120 pada amplas dan selesaikan permukaan finishing pada area bagian atas. Dia dia caranya itu kayak geser ke samping yang ngikutin datar sesuai gininya. Soalnya nanti di bagian garis-garis ini ada yang namanya brush line. Terus gunakan kertas amplas kira-kira 120 untuk pada bagian bawah. Itu sama caranya, cuma amplas ke samping. Nah, ini pada pengamplasan yang ukuran 120 pada bagian yang brush line, bukan brush line. Dia cara pengamplasannya sama vertikal, secara vertikal. Terus selanjutnya dia bertahap lagi untuk pakai kertas amplas yang ukuran 200 sama ukuran 300. Dia selesaikan sampai dempulannya itu tidak overlapping atau kasar lagi. Terus tujuan utamanya untuk final finishing ini untuk menghilangkan goresan pada amplas sebelumnya yang kasar tadi. Terus selanjutnya metode pengamplasan permukaan yang kompleks pada fender. Di fender itu ada 3 macam, yaitu fender lateral, longitudinal, dan complicated. Metode pengamplasan untuk fender ini pada dasarnya itu sama kayak pintu kayak tadi, itu gerakan sanding block itu pada arah mendatar. Kalau yang mendatar itu tadi lateral, yang vertikal ya. Terus yang membujur itu ini, membujur itu ke bawah. Mungkin sama kayak diagonal. Ini yang lateral. Gerakan sanding blocknya itu ke samping kayak ini, ngikutin arah lekukan roda. Terus yang longitudinal itu gerakan sanding blocknya itu mengikuti lekukan pada roda. Lekukan dari kap ke roda itu kan ada lekukan gitu yang ngikutin bentuknya lah. Terus selanjutnya, nah ini yang tadi itu yang longitudinal, yang ini yang salah, itu yang benar, dia ngikutin bentukannya itu.
Terus selanjutnya di metode reparasi untuk panel aluminium dilanjutkan udah bagus. Ya, terima kasih. Ini akan melanjutkan tentang metode reparasi untuk panel aluminium. Yang pertama, reparasi dengan menggunakan palu doli. Untuk pada metode ini dilanjutkan menggunakan palu kayu atau plastik dan doli untuk memperbaiki panel aluminium karena aluminium lebih lembut daripada baja dan lebih mudah tergores saat dipukul. Untuk secara ini adalah contoh untuk pengerjaannya. Kemudian untuk bagian yang mengalami perubahan bentuk, sangat tajam lebih mudah untuk letak pada saat perbaikan. Jika metode perbaikan yang wajib adalah dengan memanaskan bagian yang berubah bentuk dengan menggunakan head gas. Temperatur yang dianjurkan kira-kira 200 sampai 300 derajat Celcius. Teknik palu doli dilakukan dengan cara memukul palu pada bagian yang terjadi kerusakan, sedangkan pada bagian bawahnya dilewati dengan doli. Dengan untuk permukaan dengan kerusakan yang tersebar, maka menggunakan doli yang lebih rata, sedangkan untuk kerusakan pada lingkungan bodi yang tajam menggunakan doli yang semakin kaku. Yang kedua, menggunakan wosel welding. Untuk metode ini, panel aluminium dengan wosel welding adalah sama seperti panel baja, tetapi diperlukan mesin welding yang khusus. Sebenarnya teman-teman sudah mempraktekkan ini di praktek TBK dan juga sudah melakukan observasi di bengkel. Yang ketiga, pengerutan ke freaking. Metode ini sudah untuk panel aluminium. Untuk gambarnya ada seperti ini. Saya lihat. Untuk titik arah aluminium lebih rendah dari baja, sekitar 600 derajat Celcius, untuk baja 1500 derajat Celcius. Teknik ini dilakukan dengan memanaskan pada logam yang dipanaskan dan didinginkan. Logam yang dipanaskan akan menguap, sedangkan yang didinginkan akan mengerut. Prabodi yang tengkung atau banyak dimanaskan sampai warnanya memerah. Ini hati-hati jangan sampai berlubang. Kemudian didinginkan dengan air saya tiba-tiba. Sebenarnya ini yang tadi juga sudah dipraktekkan dan juga sudah melakukan observasi di bengkel. Sekian saya dari kelompok 5. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari kami kelompok 5 membuka sesi pertanyaan untuk 3 penanya saja. Karena banyak kelompok yang belum. Dua penanya. Yang pertama saudara Ma'ruf, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 19 mau tanya kepada Mas Kadek. Tadi mau tanya si pelajar Mas itu kelasnya butuh bantuan media lagi apa enggak seperti air ataupun sabun gitu. Oke, cukup Mas Ma'ruf. Terima kasih. Untuk penanya yang kedua, kami buka. Silakan saudara Rendra. Oke, terima kasih waktunya yang diberikan. Nama saya Rendra 052. Saya tanyakan yang pertama, nggak usah deh. Yang ini yang ingin saya tanyakan, kapan seringin itu dikatakan berhasil? Kalau gagal, apakah bisa diulangi lagi ya? Oke, demikian pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh saudara Kakun. Dipersilakan. Mas, kalau media Mengaku ini drastis. Presentasinya kalau pengamplasan yang tadi saya jelasin kan tidak ada media-media lain, saya jelasin ya. Terus Masnya nanya apa perlu media lain ya? Kalau pengamplasan itu perlu Mas. Dalam proses penempulan itu biasanya kan dia kering setelah didempul. Setelah kering itu biasanya kalau mau ngalusin itu pakai amplas kasar, itu pakai amplas yang
amplas air biasanya. Amplas air dulu, tapi airnya nggak terlalu banyak. Terus selanjutnya untuk pengamplasan yang untuk finishingnya baru harus amplas halus kan. Begitu di amplas itu harus diginiin air juga biar dia ngikutin bentuk aslinya. Perlu dikasih sabun nggak? Kalau sabun sih gimana? Kalau pengalaman saya sih nggak perlu pakai sabun. Karena saya SMA mas. Gimana? Untuk penjawab pertanyaan kedua akan disampaikan oleh saudara Bagus, dipersilakan. Mas Rendra, tadi pertanyaannya kapan shrinking dikatakan berhasil? Terus kalau gagal apa bisa diperbaiki? Nah, shrinking sendiri adalah memperbaiki siklop pada panel. Jadi menurut saya dikatakan berhasil kalau panel itu sudah tidak ada siklop. Sampai pada Terus ini kalau gagal apa bisa diperbaiki toh? Selama kegagalan itu tidak berlubang, itu biasanya juga masih bisa diperbaiki, diulang-ulang lagi. Terus harus digunakan itu kira-kira harusnya itu kalau di alat itu otomatis memilih grup itu yang diputar itu. Kalau yang lebih spesifiknya oke, terima kasih. Oke, demikian jawaban dari saudara Katik maupun saudara Bagus. Pada intinya tadi dari yang disampaikan oleh saudara Katik dan juga saudara Bagus, ya ketika kita mau kegiatan jalan itu tentunya yang perlu diperhatikan SOP-nya. Tentunya dalam pengerjaannya kan sudah ada SOP yang harus dilakukan, yaitu yang harus ditaati. Walaupun mungkin terkadang kita yang merasa tahu bisa itu melanggar SOP itu. Ya demikian dari presentasi kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok selanjutnya silakan.